baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji PPG Daljab 2022. Perkenalkan, saya Rismawanto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Budi Mulya Teluk Jambe Karawang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan Ketiga LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di sekolah saya di SMP Budi Mulya Teluk Jambe Karawang, Jawa Barat. Pelaksanaan ujian kinerja akan dilakukan di kelas 8 SMP Budi Mulya dengan materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi serta menjauhi yang haram. Submateri mengidentifikasi makanan yang halal dan haram. Berikut ini video ujian kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tentu semuanya sudah siap melakukan atau mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik, untuk selanjutnya silakan Ketua untuk menyiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran. Baik, selanjutnya silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Baik, yang boleh. Silakan. Silakan berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada materi kali ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu untuk kelas 8D. Kelas 8D ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dan seterusnya kelas 8 ini, kelas 8D tetap diberikan kesemangatan, motivasi sehingga bisa belajar ya, bisa semangat dalam belajar. Materi pembelajaran kali ini bisa kalian baca, Pak. Materi kali ini adalah, sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang materi pembelajaran kali ini, tentu kita akan mengulas pembelajaran materi minggu lalu ya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Betul, hidup hemat dan sederhana. Ya, kalian masih ingat tentunya. Apa itu hidup hemat? Ada yang masih ingat? Hemat, tidak boros. Ada lagi? Tidak menyia-nyiakan harta ya. Kemudian apa lagi? Hidup hemat, hidup apa adanya, apalagi? Ya, hidup hemat adalah secara singkat adalah hidup yang tidak mengeluarkan harta berlebihan atau tidak boros. Kemudian hidup sederhana adalah hidup apa? Ada yang ingat? Hidup apa adanya. Kemudian hidup dengan hidup sederhana, hidup sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keperluan. Ya, itu adalah materi minggu lalu. Ya, materi pada pertemuan minggu lalu. Materi kali ini yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Nah, tujuan pembelajaran
Ya, tujuan pembelajaran setelah mengamati PowerPoint ini, peserta didik diharapkan satu, mampu memahami Quran surat An-Nahl ayat 114, kemudian memahami mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi sesuai dengan Quran surat An-Nahl, kemudian mampu membedakan makanan yang halal dan makanan yang haram. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum Bapak lanjutkan lebih lanjut, kita untuk menyegarkan, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking adalah lebih semua. Silakan berdiri semuanya. Kita akan melakukan ice breaking agar pembelajaran pertemuan kali ini tetap kalian semangat dan semangat. Menyanyikan dan tepuk tangan. 1, 2, 3. Siapa cinta Allah tepuk tangan. Siapa cinta Allah tepuk tangan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa cinta Allah tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan materi kita. Setelah tadi ice breaking, tentu kalian tambah semangat lagi ya dalam melanjutkan pembelajaran materi pada pertemuan kali ini. Apa dasar hukumnya mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi? Yaitu ini, yaitu Quran surat An-Nahl ayat 114. Ini adalah dasar hukumnya dari mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi ya. Silakan dari kalian mewakili untuk bisa membacakan Quran surat An-Nahl ayat 114. Silakan. Silakan saudara Citra, saudari Citra atau Adinda Citra untuk membacakan Quran surat An-Nahl ayat 114 beserta terjemahannya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Baik, silakan duduk kembali, boleh. Baik, itu tadi pembacaan Quran surat An-Nahl ayat 114 yang memerintahkan kepada kita semua bahwa kita sebagai umat muslim harus mengkonsumsi atau harus selektif memilih dalam mengkonsumsi makanan yang halal, sehat dan bergizi dan menjauhi yang haram. Tepuk tangan untuk Citra, teman kalian sudah membacakan surat-surat An-Nahl ayat 1. Gambar apakah ini? Kalian ada yang tahu? Ayam. Ini adalah jenis makanan yang halal yang boleh untuk dikonsumsi ya. Kita semua pasti suka namanya makan ayam. Yang jelas makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Jadi tadi yang kalian sebutkan semuanya itu adalah contoh makanan yang halal. Maka harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Gambar apakah ini? Daging babi guling. Meskipun itu kelihatannya enak, lezat, masa begitu? Apalagi enak, lezat, kriuk-kriuk. Tetapi ini adalah makanan yang haram. Jadi meskipun kelihatannya menarik, kita semua sebagai umat muslim tidak boleh untuk mengkonsumsi, memakan ini karena ini haram. Siapa yang mengharamkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Baik Diva, ada yang mau ditanyakan? Apakah makanan yang halal boleh dibuang ketika saya tidak suka?
Ada pertanyaan dari teman kalian nih. Apakah makanan yang halal itu boleh dibuang ketika kita tidak menyukai? Bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya, pertanyaan yang mungkin sering dijumpai ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada makanan, sebenarnya makanan itu halal, tapi kita nggak suka. Terus apa boleh sih makanan itu dibuang? Ada yang bisa menjawab? Wah, Gilang. Tidak boleh karena mubazir. Tidak boleh dibuang karena itu bagian dari perbuatan mubazir. Ya betul, tepuk tangan buat Gilang. Luar biasa, ya betul. Karena perbuatan mubazir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Allah menjelaskan bahwa perbuatan mubadzir itu adalah perilakunya setan, sedangkan setan adalah musuh yang jelas, ya. Maka jelas, ya, ketika kalian ada makanan itu halal, kemudian kok kalian buang, itu adalah perbuatan mubadzir. Kemudian kalau nggak suka gimana caranya? Betul, diberikan kepada ya orang yang suka, orang yang membutuhkan, sehingga itu menjadi pahala, menjadi sodako. Betul ya, betul sekali buat Huda. Tepuk tangan buat Huda. Ya. Nah, selanjutnya ketika kalian sudah bisa membedakan tadi mana makanan halal, mana makanan haram. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi persoalan, makanya pembelajaran kita kali ini adalah problem based learning. Pembelajaran yang berdasarkan atas masalah yang kalian pecahkan. Pembelajaran yang harus kalian cari solusi. Karena itu adalah sebuah masalah. Masalahnya apa? Ini adalah masalahnya. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Kira-kira gambar apa itu? Betul, mie ramen, mie yang lagi booming itu loh, ya kan? Ini. Nah, mie ramen itu kan kira-kira halal apa haram? Nah, betul, tidak tahu. Tidak tahu, karena itu terbuat dari bahasa Cina. Kita tidak tahu apakah ini halal atau haram, ya. Mie ramen itu ada dari Korea Selatan ada, Cina ada, Jepang ada. Sehingga ketika kalian berada di toko Jepang atau ada di luar negeri, kamu mendapatkan ini kan kamu bingung nih, ya. Kira-kira ini halal atau haram. Maka kalian pecahkan. Kalian amati gambar ini, kemudian nanti Bapak berikan LKPD, kalian diskusikan untuk memecahkan masalah ini. Kira-kira makanan ini termasuk makanan halalkah atau haram, ya? Karena tadi ada yang menjawab, Nadia menjawab tidak tahu, betul, tidak tahu karena ini apakah halal atau haram tidak tahu, ya. Makanya ini yang menjadi masalah kalian, ya. Problem kalian, masalah kalian untuk memecahkan permasalahan ini melalui forum diskusi kelompok nanti. Bapak sudah bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Jadi Bapak akan memberikan LKPD. Di situ ada tugas tentang gambar ini. Kalian memecahkan apakah ini kategori halal atau haram. Silakan dengan diskusi kelompoknya. Baik, waktunya diskusi sudah habis. Bapak sudah memberikan beberapa menit untuk diskusi kelompok. Maka tiba waktunya kalian untuk mempresentasikan diskusi atau hasil diskusi dari setiap kelompok yang kalian diskusikan. Ya, di situ ada LKPD yang sudah Bapak bagikan, ada pertanyaan mengenai ini. Mengenai kalian amati gambar ini, kemudian kalian cari kategori atau solusi tentang makanan ini, apakah dia kategori halal atau haram. Baik, dari diskusi yang sudah kalian lakukan berdasarkan kelompok kalian, silakan kalian presentasikan, ya. Mulai dari kelompok 1, silakan, siapa yang akan mewakili? Gilang, silakan Gilang untuk mewakili presentasi kelompok 1. Diskusikan kriteria apa saja yang bisa menentukan makanan di bawah ini halal atau haramnya. Dari kelompok kami, setelah berdiskusi untuk menentukan makanan itu halal atau haram, maka harus dilihat dari logo. Pastikan ada logo halalnya pada makanan tersebut.
Maka kalau mau membeli makanan pastikan ada logo halalnya. Ya, itu tadi diskusi atau presentasi dari kelompok 1 ya. Yang menjelaskan, kelompok 1 menjelaskan bahwa gambar yang kalian lihat, yang kalian amati di depan ini harus dilihat untuk memastikan apakah ini halal atau haram. Menurut kelompok 1 dilihat dari logo halalnya. Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Untuk selanjutnya, sebagai pembelajaran terakhir, Bapak akan memberikan evaluasi dari materi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Materi tentang mengkonsumsi makanan halal dan bergizi, makanan yang halal dan bergizi serta menjauhi yang haram. Dari pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi ya, kalian mungkin sudah menangkap, memahami materi yang sudah Bapak jelaskan. Nah, sebagai bahan evaluasi, Bapak akan bertanya sekarang. Apakah yang dimaksud makanan yang haram? Ya, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang menurut agama Islam. Contohnya? Daging babi, daging anjing, bangkai, darah. Nah itu ya. Kemudian makanan yang halal. Makanan yang halal. Makanan halal apa? Definisi makanan halal. Makanan ya, makanan yang boleh dimakan menurut syariat agama Islam. Contohnya daging ayam, cumi-cumi, daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Itu contohnya. Baik, itu tadi evaluasi yang sudah Bapak lakukan, dan terakhir Bapak akan memberikan refleksi tentang kegiatan pada pembelajaran kali ini ya. Menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Seru? Asik? Menyenangkan? Menggembirakan ya. Tentu pembelajaran hari ini tentu sangat menguras tenaga dalam melakukan berpikir ya, kemudian menganalisa, berdiskusi. Kemudian manfaat. Kira-kira sebagai manfaat materi ini apa? Materi pembelajaran kali ini manfaatnya apa? Mempunyai wawasan, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Betul sekali Gilang ya. Termasuk manfaat yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini adalah menurut Gilang tadi memberikan pengetahuan, wawasan ya dalam melakukan melakukan tindakan mengkonsumsi makanan yang halal dan haram. Baik, demikian anak-anak pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Apabila mungkin dalam pembelajaran kali ini Bapak banyak salah, mohon untuk dimaafkan. Dan terakhir sebagai kesimpulan dari Bapak, kesimpulan adalah bahwa kita sebagai umat Islam dimanapun kita berada tetap mengutamakan makanan yang halal dan bergizi. Seperti gambar di depan, kalian ada di mana? Cina, Jepang, atau negara-negara non-muslim, maka tetap utamakan makanan yang halal dengan cara tadi melihat logo halalnya, melihat bahan-bahannya, memahami bahasa setempat ya, sehingga dalam perjalanan jauh pun kita tidak sulit untuk atau kita mudah untuk menemukan makanan yang halal ya. Kemudian sebagai tugas terakhir ya, silakan kalian siapkan buku catatannya. Tugas terakhir yaitu mencatat surat An-Nahl ayat 114 dan terjemahannya. Untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya kalian kumpulkan tugas tersebut. Demikian, atas perhatiannya Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian,
kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.